Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di unmute dulu Dini ya. Oke. Siang ini kita rencanakan akan membahas secara bersama, tapi sebelumnya saya antarkan dulu apa sebenarnya visi, misi, dan tujuan ketika kita merencanakan sebuah manajemen sekolah. Kita kan sudah membahas pada pertemuan lalu manajemen sekolah itu seperti apa agar efektivitasnya menjadi tinggi. Masih ingat? Atau lupa karena seminggu sekali? Jadi kita belajar manajemen sekolah yang lalu kan, Daeng? Ya, jadi hari ini saya pikir kita ubah pola belajarnya, tidak lagi satu arah dari saya aja, tapi sebelumnya saya kasih modal awal dulu apa sebenarnya visi misi dan tujuan itu kita lihat melalui slide yang sudah kita persiapkan. Nampak ini slide-nya? Belum ya? Nah ini. Jadi kita menyebutnya memformulasikan apa yang kita sebut dengan memformulasikan visi, misi, dan tujuan. Masih dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Jadi, Dengar, Pak. apa sebenarnya visi? Apa sebenarnya misi? Ini ada tagline dari kita kutip dari pakar manajemen dan raja besar pada zamannya. Seseorang tidak akan bisa memimpin individu-individu tanpa bisa membangun kejelasan masa depan bagi mereka. Sebab pemimpin adalah penjelas masa depan. Jadi kan dalam proyeksi kita ke depan, kamu kan jadi pemimpin, paling tidak pemimpin dalam keluarga kalau laki-laki. Kalau perempuan minimal jadi pemimpin di rumah tangga mengurus anaknya. Tapi itu minimal sekali, itu kodrat namanya. Yang lebih dari itu sebenarnya diharapkan kamu jadi pemimpin di madrasah, ya, di sekolah atau di masyarakat, ya. Jadi macam-macam. Kalau kita sudah punya kapasitas yang mumpuni berhubungan dengan kemampuan itu, semua bisa saja ada kemungkinan untuk masuk menjadi pemimpin di institusi itu. Nah, jadi ini artinya kita mau bicara tentang masa depan. Itulah yang akan disusun dalam visi. Apa yang mau kita lihat ke depan, yang harus kita persiapkan. Dan itu yang biasanya mempersiapkan itu orang-orang yang berencana menjadi pemimpin. Kalau dia tidak berencana jadi pemimpin, dia manut-manut aja, adalah nantilah itu siapa aja pun pokoknya kita ngikutlah. Nah, tapi kalau dia punya bakat menjadi pemimpin, dia akan menyiapkan dirinya dengan membuat penjelasan-penjelasan tentang apa yang mau dicapai di masa depan itu. Jadi mempromosikan visi pendidikan itu, katakanlah sekolah atau madrasah. Seperti apa seharusnya sekolah atau madrasah ini 4 tahun mendatang, atau bisa jadi 8 tahun, tergantung kamu kemampuannya meramalnya, memposisikan madrasah itu berapa lama kamu kira-kira bisa merencanakan agar kamu bisa menyusun rencana-rencana secara detail, ya, secara tahun per tahun, kalau bisa bulan per bulan, minggu per minggu, dan nanti pada akhirnya per hari kamu bisa buat rencana-rencananya. Tapi untuk sebuah visi itu proyeksinya atau peruntukannya paling tidak 4 tahun kalau di madrasah, kalau di sekolah. Jadi tidak untuk 2 tahun, tidak untuk 3 tahun, tapi paling tidak 4 tahun. Itu yang pertama.
Artinya sekolah itu dalam posisi sekarang seperti apa, dan 4 tahun ke depan mau diubah menjadi apa. Nah, itu dibuat di dalam visi. Yang kedua, sesuai dengan harapan sekolah dan madrasah dan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini ya warga belajarnya, murid-muridnya, orang tuanya, masyarakat secara menyeluruh harus tertampung atau terakomodasi dalam visi yang kita susun itu. Jadi kondisinya seperti apa, lalu harapannya seperti apa, lalu dianggap sepenting apa sekolah itu, sehingga dia menjadi perhatian mereka. Ya, kalau nggak penting sekolah itu tak dilihatnya, tak diurusnya, tak mau tahu dia kinerja sekolah itu seperti apa, madrasah itu seperti apa. Nah, langkah menentukan kondisi sekolah madrasah yang diharapkan itulah kita harus merumuskan visi sekolah, merumuskan misinya, merumuskan tujuan sekolah, menentukan sasaran dan indikator kinerja sekolah atau madrasah. Jadi sasaran kinerja itu artinya apa yang mau kita lakukan. Lalu indikator kinerja itu ketercapaiannya atau outputnya atau apa akibat positif dari program yang disusun di dalam yang ditentukan lewat sasaran itu. Nah, apakah visi sekolah dan madrasah itu? Jadi secara teori visi itu gambaran apa yang diinginkan di masa depan oleh sebuah institusi. Kalau sekolah tentu gambaran apa yang diinginkan sekolah atau madrasah di masa depan. Kalau misalnya STM, buat visi STM, Serikat Tolong Menolong, maka apa yang diinginkan STM itu di masa depan. Jadi visi itu adalah sesuatu cita-cita yang realistis, yang masuk akal. Nah, kan nggak masuk akal misalnya madrasahmu itu di pedesaan jumlah kelasnya 3, lalu visinya menjadikan madrasah unggul bersaing secara internasional. Bisa, tapi tahun kapan? Makanya visi itu dibatasi. Ada tahunnya. Kalau nggak ada tahunnya itu namanya angan-angan, tak terukur ya. Kalau visi itu terukur. Nah, bagaimana contoh visi nanti kita latihan, kamu ikut mencoba merumuskannya. Kamu anggaplah kamu nanti jadi kepala apa terserah, pokoknya ada madrasah mau madrasah apa kira-kira kamu buat, kamu lah yang mencobanya. Nah, yang kedua, dikembangkan sesuai dengan keinginan atau cita-cita sekolah garis miring madrasah, maksudnya atau madrasah, tapi tetap berkepribadian Indonesia. Jadi kalau kita membuat visi sekolah di Indonesia, boleh kamu mengatakan misalnya visi sekolahnya adalah akhlakul karimah terbentuk, kompetisi prestasinya global misalnya. Akhlakul karimah itu salah satu bahagian dari ciri bangsa kita. Lalu berkompetisi global itu mungkin itulah dunia, bisa bersaing dimanapun. Contoh itu kamu tidak usah ingat-ingat kali, nanti kamu akan merumuskan sendiri ya. Yang ketiga, mengacu kondisi lingkungan sekolah. Jadi ada analisisnya, analisis yang real. Kondisi sekolah kita atau madrasah kita seperti apa, di mana sekolah itu didirikan, terus tujuan pendidikan dasar dan pendidikan nasional. Ini dikaitkan semua, mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat sekolah dan seterusnya. Jadi nggak bisa, tidak harus berkorelasi.